Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali para pecinta ilmu sekalian dalam pelajaran ilmu nahu. Belajar nahu dengan cara sederhana, simple dan mudah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab 2 ciri i'rab atau alamatul i'rab, materi yang ke-8, pertemuan yang ke-33. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum huruf. Jadi kesimpulannya huruf semuanya adalah mabni. Cara mengetahui mabninya adalah lihat huruf terakhirnya, lalu lihat barisnya. Maka kalian dapat menentukan mabni dari rumus tersebut. Baik, langsung saja mari kita bahas. Pada kesempatan yang lalu ada soal-soal untuk melatih kalian. Mari kita jawab, bandingkan dengan jawaban kalian. Ada 1 sampai 12 soal ya. Iza adalah huruf jazam. Huruf terakhirnya adalah alif berbaris sukun yang meskipun tidak ditulis berarti adalah mabni ala sukun. Ala, huruf terakhirnya adalah ya berbaris sukun meskipun tidak ditulis berarti mabni ala sukun. Alam, huruf jazam, barisnya adalah sukun juga mabni ala sukun. Au, huruf ataf atau huruf nasab ya, berarti juga huruf terakhirnya waw berbaris sukun mabni ala sukun. Imma, alif juga berbaris sukun mabni ala sukun. Illa huruf terakhirnya alif ya. Ini adalah alif mad bukan yang ini, berarti juga mabni ala sukun. Laita mabni alal fathi, huruf terakhirnya ta. Ini adalah termasuk inna wa akhwatuha ya. Kemudian la'alla, huruf terakhirnya lam juga mabni alal fathi. Lamma mabni ala sukun. In mabni ala sukun. Mahma mabni ala sukun. Dan mata huruf terakhirnya ya juga mabni ala sukun. Nah seperti itu, silahkan kalian bandingkan jawabannya, dikoreksi yang masih salah. Pahami kembali jika belum mengerti cara menentukan huruf, cara menentukan mabni dari masing-masing huruf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum fi'il madhi. Hukum fi'il madhi. Pada bab pertama fi'il madhi sudah kita bahas jenis katanya yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, atau yang suwazan dengannya. Suwazan dengannya seperti apa? Ya silahkan kalian buka kembali bahasan bab pertama tentang fi'il madhi jika masih belum paham. Jadi hari ini kita akan bahas hukum fi'il madhi. Ketentuannya adalah, ini bisa kalian hafal ya. Semua fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Mabni tidak berubah, yaitu mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal sukun. Atau bisa juga disebut mabni alal fathah bagi kalian yang ingin mudah, mabni alal dhammah atau mabni alal sukun. Kita menggunakan yang ini ya. Terserah bagi kalian yang mudah seperti apa. Nah, mari kita hafalkan karena ini penting untuk dihafal. Sangat singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua fi'il madhi hukumnya adalah mabni, yaitu mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Semua fi'il madhi hukumnya adalah mabni, yaitu mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal sukun. Harus hafal ya, karena ini sangat singkat hafalannya, sangat mudah. Kemudian nanti dipahami. Jadi tasrifan untuk fi'il madhi ada 14. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan mabninya. Mabninya kan ada 3, sedangkan hurufnya ada 14. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dulu diagramnya. Fi'il madhi, kalau seperti ini diagramnya. Fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Mabninya mabni alal fathi, mabni alal dhammi, dan mabni alal sukun. Cara menentukannya adalah lihat huruf terakhir dari kata dasarnya, lalu lihat barisnya, itulah mabninya. Nah kita hafalkan juga ya cara menentukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menentukan mabni pada fi'il madhi, lihat huruf terakhir dari kata dasarnya, lalu lihat barisnya, itulah mabninya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menentukan mabni pada fi'il madhi, lihat huruf terakhir dari kata dasarnya, lalu lihat barisnya, itulah mabninya. Hafal dan ingat baik-baik, karena ini sangat singkat ya hafalannya, tidak perlu panjang-panjang, yang penting harus ingat dan paham.
Mari kita latih. Tadi rumusnya adalah lihat huruf terakhir dari kata dasar, lihatlah barisnya, maka itulah mabninya. Misalnya fa'ala. Perhatikan baik-baik sambil kalian tebak. Mabni alal apa ya? Fa'ala adalah mabni alal fathi. Karena apa? Karena huruf terakhirnya adalah lam. Kata dasarnya fa'ala. Kata dasar huruf terakhirnya la. Barisnya adalah fathah, berarti mabni alal fathi. Fa'ala. Fa'ala adalah mabni alal fathi. Loh, kenapa mabni alal fathi? Karena kata dasarnya adalah lam ya. Huruf terakhir dari kata dasarnya adalah lam seperti ini, yang ini. Nah, sedangkan yang ini adalah domir. Berarti mabni alal fathi yang kalian lihat huruf terakhir dari kata dasar. Fa'alu mabni alal dhammi atau mabni alal dhammah. Kenapa? Nah, karena juga huruf terakhirnya dari kata dasar adalah lam, barisnya adalah dhammah. Berarti mabni alal dhammi. Kalau waw dan alif ini adalah tanda domir, bukan kata dasar. Ya. Kemudian fa'alat mabni alal fathi. Kenapa? Karena kata dasarnya adalah huruf terakhirnya lam, barisnya fathah, mabni alal fathi. Ta tanda domir. Fa'alata mabni alal fathi karena kata dasarnya huruf terakhirnya adalah lam juga. Yang ini masih ya barisnya fathah. Ta dan alif domir mutasil ya, menunjukkan domir. Kemudian fa'alna mabni ala sukun. Kenapa? Karena huruf terakhir dari kata dasarnya lam berbaris sukun. Fa'alta juga mabni ala sukun. Karena apa? Karena huruf terakhir dari kata dasarnya berbaris sukun yaitu lam. Fa'altuma juga mabni ala sukun karena huruf terakhir dari kata dasarnya lam berbaris sukun. Fa'altum juga mabni ala sukun. Kenapa? Karena kata huruf terakhir dari kata dasar berbaris sukun. Lam. Tum domir. Domir antum mabni. Domir antum domir mutasil. Kemudian fa'alti juga mabni ala sukun ya. Kenapa? Karena huruf terakhir dari kata dasarnya berbaris sukun yaitu lam. Fa'altuma mabni ala sukun juga. Kenapa? Karena huruf terakhir dari kata dasar yaitu lam berbaris sukun. Tuma domir. Fa'altunna juga mabni ala sukun. Kenapa? Karena huruf terakhir dari kata dasarnya adalah lam berbaris sukun. Fa'altunna. Tunna singkatan dari antuna domir mutasil. Dan yang terakhir fa'altu dan fa'alna juga mabni ala sukun. Kenapa? Karena huruf terakhir dari kata dasarnya lam berbaris sukun. Fa'alna juga mabni ala sukun karena huruf terakhir dari kata dasar yaitu lam berbaris sukun. Dan na adalah domir nahnu. Sangat mudah ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ada 14 wazan atau tasrif dari fi'il madhi. Mabni alal fathinya ada 4, yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alat, fa'alata. Nah, jadi bila ada yang suwazan seperti ini, maka dia adalah mabni alal fathi. Ada 4. Mabni alal dhamminya cuma ada 1, yaitu wazan fa'alu. Fa'alu, huruf terakhirnya ya, lam berbaris dhammah, cuma ada 1 wazan. Jadi apabila ada fi'il madhi yang seperti ini, ada waw dan alif di akhirnya, fi'il madhi ya, berarti adalah mabni alal dhammi. Dan sisanya fa'al, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, ada 9 adalah mabni ala sukun. Jumlahnya ada 9. Jadi ada 14. Jadi ada 2 cara menentukannya untuk mabni fi'il madhi. Cara kalian memudahkan mengingatnya. Pertama, lihatlah huruf terakhir dari kata dasar, lalu lihat barisnya. Atau seperti ini, melalui wazannya. Kalian hafalkan wazannya. Jadi 4 yang ini adalah mabni ala fathi. Kemudian yang ini mabni ala dhammi cuma ada 1. Sisanya adalah mabni ala sukun. Terserah cara yang mana yang kalian pakai, yang lebih mudah. Atau boleh kedua-duanya untuk menganalisanya agar lebih
yakin ketika menentukan mabni dari fi'il madi. Nah, sekarang mari kita berlatih untuk menambah keterampilan kita menentukan mabni ya. Jadi di sini ada contohnya, ada kita campur tentang huruf juga ada. Nomor 1 rafa'a fi'il madi, huruf terakhirnya adalah ain berbaris fathah, berarti mabni alal fathi. Arafta sama dengan fa'alta, huruf terakhirnya adalah fa'ala ya. Nah, berarti mabni alal sukun, berbaris sukun. Kai adalah huruf nasab, huruf terakhirnya ya berbaris sukun, berarti mabni alal sukun. Balaghtuma sama dengan fa'altuma, huruf terakhirnya adalah ghain, barisnya sukun, berarti mabni alal sukun. Haddatsna adalah fi'il madi, fa'alna ya, huruf terakhirnya sa, barisnya adalah sukun, berarti mabni alal sukun. Ihtamalat fi'il madi, ihtamalat sama dengan fa'alat atau ifta'alat ya. Huruf terakhirnya adalah lam, barisnya adalah fathah, berarti mabni alal fathi. Tasyaraqtunna sama dengan fa'altunna, huruf terakhirnya kaf, berarti barisnya sukun, mabni ala sukun. In ba'asa, in fa'ala sama dengan fa'ala, berarti huruf terakhirnya adalah sa, barisnya fathah, berarti mabni alal fathi. Hasanti sama dengan suwazan fa'alti, berarti huruf terakhirnya nun, barisnya sukun, berarti mabni ala sukun. Darabu, ini seperti fa'alu ya, huruf terakhirnya ba, barisnya dhammah, berarti mabni ala dhammi. Akramata sama dengan fa'alata, huruf terakhirnya mim berbaris fathah, mabni alal fathi. Istaghfarna sama dengan fa'alna ya, berarti huruf terakhirnya adalah ra, berarti barisnya sukun, mabni ala sukun. Nah, seperti itu saja cara menentukan hukum fi'il madi yang mabni tadi, mabni ala sukun atau mabni ala fathi, mabni ala dhammi, dan mabni ala sukun. Jadi ada 3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan diulang kembali materinya, dihafalkan baik-baik dan dipahami. Juga jangan lupa berlatih agar semakin terampil menentukan mabninya. Ingat ya, antara huruf dan fi'il madi ada sedikit perbedaan cara menentukan mabnufnya. Kalau huruf kan huruf terakhirnya dan lihat barisnya. Kalau fi'il madi tadi adalah lihat huruf terakhir dari kata dasar. Ingat, ada sedikit perbedaan. Lihat huruf terakhir dari kata dasar, lalu lihat barisnya. Itulah mabninya. Tidak seperti hukum huruf. Jadi kalian juga harus hati-hati, harus teliti ketika menentukan mabni, baik ketika mabni pada huruf maupun pada fi'il madi. Wallahu a'lam, sampai di sini saja pembahasan kita. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.